Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi informasi terkait bekal teknis yang akan kita siapkan sebelum mengikuti ujian pretest PPG tahun 2022. Bapak Ibu, PPG tahun ini pretestnya adalah dilaksanakan dari rumah atau istilah lain adalah berbasis domisili. Langsung saja Bapak Ibu, pertama yang kita siapkan adalah laptop ya. Kenapa harus laptop? Karena laptop memiliki baterai dan tentunya menyimpan daya jika mana sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik atau listrik mati karena hal misalkan potensi bencana, angin kencang, jadi perangkat kita masih bisa terhubung ya, seperti itu. Jadi sama sekali kita tidak diminta untuk menggunakan komputer atau PC, sebab PC tidak bisa menyimpan daya. Begitu mati listrik ya, mohon maaf, listriknya juga komputernya juga terputus atau disconnect. Kemudian handphone ini Bapak Ibu kita gunakan sebagai komunikasi dua arah. Artinya komunikasi yang kita hubungkan lewat handphone ini melalui aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu jangan lupa install aplikasi Zoom-nya untuk terhubung ke pengawas nanti. Kemudian di sini ada tripod ya. Tripod untuk menaruh handphone. Kemudian chargernya jangan lupa disiapkan seperti itu. Dan juga colokan ya Bapak Ibu, atau kabel terminal. Nah, satu hal yang Bapak Ibu jangan sampai lupakan, yaitu adalah siapkan perangkat cadangan laptop ya kan. Siapkan laptop cadangan jika sewaktu-waktu laptop kita bermasalah, kita sudah punya backup atau kita sudah bisa menaktisi dari awal ya. Karena ujian berbasis domisili ini memang mungkin agak menjadi momok bagi kita. Jadi selain kita diminta untuk menyelesaikan ujian seleksi akademik ya, kita juga diminta sebagai teknisi di sini. Jadi sekiranya hal-hal yang perlu kita kita siapkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita siapkan dari sekarang Bapak Ibu. Kemudian handphone ini kalau bisa jangan lupa nanti kontak nomor pengawasnya di save ya di sini. Kemudian siapkan juga handphone cadangan. Misalkan ini ada masalah ya sementara pelaksanaan ujian, kita bisa menggunakan handphone cadangan tadi seperti itu. Charger juga saya ulangi lagi. Kemudian tripod ini nanti berfungsi sebagai dudukan handphone. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa minum ya misalkan? Bisa Bapak Ibu, bisa. Jadi kita bisa diberikan kebijakan, kita bisa minum. Boleh minum kopi, boleh misalkan dari kemasan botol tapi brandnya dilepas ya, jadi polosan gitu, boleh. Kemudian bagi yang memiliki, mohon maaf, misalkan ada penyakit bawaan, boleh kita dikasih kebijakan sediakan obat misalkan di samping kita pada saat ujian. Kemudian Bapak Ibu, teknis pelaksanaannya juga kita kalau nggak salah nggak harus lesehan, tapi kita menggunakan meja, nanti kita dilarang lesehan ya, duduk lesehan seperti itu. Kemudian nanti aplikasi yang kita install itu bernama SEB, Safe Exam Browser ya. Jadi di sini diinstal di laptop ini sebagai perangkat utama kita yang kita gunakan ujian. Kemudian jangan lupa juga diinstal di sini sebagai cadangan
Sebelum memulai ujian, pastikan dulu kita simulasi, karena memang nanti ada simulasi bersama pengawas, bersama teman-teman. Kemudian kita simulasi mandiri, nggak ada salahnya Bapak Ibu, malamnya kita simulasi, kita pastikan aplikasi Zoom-nya, handphonenya sudah bagus, tidak ada kendala, laptopnya juga masih bagus, aplikasinya masih bisa kita buka ya. Seperti itu, tidak ada salahnya kita memastikan. Karena tidak sedikit dari teman-teman kemarin yang mengalami mengalami kerugian hanya karena persoalan teknis. Kemudian satu Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu ingat, tolong dipastikan atau koordinasi kepada PLN setempat. Sekiranya misalkan Bapak Ibu punya jadwal di hari Ahad atau hari Minggu, tanggal berapa, misalkan tanggal 13. Nah, 2 hari sebelumnya atau sehari sebelumnya Bapak Ibu pastikan ke PLN, karena biasa kan ada tuh pemadaman bergilir ya, pemadaman bergilir. Dipastikan kita koordinasi kepada pihak PLN apakah di hari itu ada pemadaman listrik. Kalau memang ada pemadaman listrik, kita bisa mengajukan surat permohonan untuk pengunduran ya perawatan berkala itu dari PLN. Sekiranya bisa diundur misalkan 3 hari setelah hari Minggu, itu hari Rabu. Itu bisa Bapak Ibu, karena memang PLN sendiri memiliki pengecekan berkala. Jadi kadang dimatikan listriknya karena memang ada perawatan secara berkala seperti itu. Nanti kita tinggal tunjukkan kartu ujian kita, kemudian surat edaran pelaksanaan ujian. Karena itu resmi Bapak Ibu. Nanti pihak PLN akan menerima dan kooperatif karena kita resmi seperti itu Bapak Ibu. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadi gambaran Bapak Ibu sebelum melaksanakan ujian. Sukses ujian Bapak Ibu, semoga berhasil melampaui nilai ambang batas dan menjadi peserta PPG, dan terakhir lulus UKM PPG dan menerima sertifikat. Demikian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.